Setiap kali anjing penarik kereta salju menyelamatkan seseorang, mereka akan mengikat tali di sekitar lengan mereka. Karena hanya dengan cara ini mereka bisa menyelamatkan orang yang terperangkap dengan cepat. Meskipun setiap detik di atas permukaan es sangat berbahaya, tapi ia percaya pemiliknya akan selalu bisa menariknya kembali. Ketika mendekati 1 meter terakhir, ia bergerak dengan hati-hati. Kemudian dengan koordinasi yang baik antara kaki dan tangan, mereka cepat membuka tali. Dengan lancar, mereka mengikatnya di tubuh dokter. Kemudian setelah menenangkan emosinya, Maya kembali ke tepi pantai. Pada saat itu, pemiliknya tidak punya waktu untuk memuji terlalu banyak. Dengan cepat mengikat tali ke tim kereta luncur. Kemudian berteriak kepada anjing-anjing itu, meminta mereka untuk bekerja sama. Akhirnya, dengan usaha bersama 8 anjing dan 1 orang, dokter berhasil diselamatkan dari lubang es. Namun pria ini juga hampir terjebak saat itu. Lebih buruknya, badai salju juga akan segera datang. Mereka harus tetap kuat, menyiapkan perlengkapan untuk dokter, dan mengikatnya di kereta luncur. Setelah selesai, badai salju sudah mulai datang. Maka pria itu meletakkan anjing pemimpin Maya di baris depan, menaruh semua harapan pada anjing itu. Maya, kamu harus membawa mereka pulang. Bawa itu kembali. Maya tampaknya mengerti maksud tuannya. Itu menggoyangkan tubuhnya siap untuk beraksi. Hanya melihat pria memberikan perintah, Maya memimpin tim menuju perkemahan dengan cepat. Namun badai salju terlalu besar. Pria tidak bisa menahan kantuk. Maya berlari semakin cepat. Di saat itu, 8 anjing seakan berjuang melawan kematian. Untungnya mereka berhasil. Tim kereta luncur tiba di perkemahan sebelum gelap. Rekan tim membantu 2 orang masuk ke dalam kamar. Anjing-anjing menunggu gelisah di luar. Namun keadaan mereka tidak menggembirakan. Jari pria terluka karena kedinginan. Sudah mulai menuju ke arah pembusukan. Dokter sepenuhnya dalam keadaan tak sadar. Harus dipindahkan ke kota untuk pengobatan. Namun karena keterbatasan ruang di pesawat, hanya bisa meninggalkan anjing-anjing di sini. Pria sebenarnya berencana naik pesawat bersama anjing-anjing. Namun jari-jarinya tidak bisa ditunda lagi. Mantan pacar juga berjanji akan kembali menyelamatkan anjing-anjing. Pria itu akhirnya setuju dengan tidak rela. Menyadari bahwa manusia tidak berniat membawa mereka. Anjing Max sedang menarik tali dengan penuh semangat. Saat tiba di depan tuannya, mereka ingin pergi bersama. Namun, dalam sekejap mereka kembali dikenakan penutup kepala. Untuk mencegah mereka melarikan diri lagi. Bahkan dengan sengaja mengikat erat setiap anjing. Akhirnya sampai di depan Maya. Menghibur mereka bahwa mereka akan segera kembali untuk menjemput mereka. Dengan berat hati, pria itu naik pesawat. Tanpa disadari, kembali setelah setengah tahun. Melihat pesawat menjauh perlahan. Anjing-anjing gelisah dan cemas. Mereka tidak tahu apa kesalahan yang mereka lakukan. Apakah tuannya akan meninggalkan mereka sendirian? Pria itu juga merasa tidak enak hati tentang hal ini. Jika bukan karena keadaan yang memaksa, bagaimana mungkin bisa dengan mudah meninggalkan rekan yang telah bersama dalam suka dan duka? Dia menarik topinya dan tertidur lelap. Namun saat bangun, sudah 3 hari berlalu. Dia segera menanyakan kondisi anjing-anjingnya. Melihat rekan kerja yang ragu-ragu, terlihat bingung dan kebingungan. Pria itu menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Maka dia langsung menghadap mantan pacarnya untuk konfrontasi. Namun diberitahu bahwa misi ke Antartika dibatalkan. Paling cepat harus menunggu hingga musim semi tahun depan untuk pergi. Pria itu tidak percaya dan langsung masuk ke pusat komando. Ketika mengetahui masih ada 8 anjing yang belum diselamatkan. Namun komandan terlihat meremehkan. 2 hari kemudian, Antartika akan menghadapi badai yang langka sekali dalam 25 tahun. Tidak ada pilot yang akan bodoh sampai mengabaikan nyawa. Pergi menyelamatkan ke-8 anjing itu. Pria itu terdiam sejenak di tempat, kehilangan akal. Dia tidak berani membayangkan bagaimana anjing akan bertahan di tempat yang sangat dingin selama musim dingin. Badai datang tepat waktu. Ini juga merupakan hari keempat anjing bertahan hidup sendiri. Mereka semua duduk dengan tenang menunggu pemiliknya kembali. Namun beberapa hari berlalu tanpa jejak pemilik. Mereka benar-benar lapar. Saat itu, Max tiba-tiba menyadari. Sebuah camar jatuh di kabel. Karena sayapnya membeku, ia tidak bisa terbang. Max dengan gembira membangunkan temannya. Kemudian, ia melompat dengan kuat dan berhasil melepaskan diri dari tali. Ia berlari menuju camar. Teman-temannya juga sangat lapar. Seketika semuanya melepaskan diri dari tali dan berlari menuju camar. Namun pemimpin Maya masih belum pergi. Karena ia harus merawat Jack yang sudah tua. Maya ingin melepaskan tali itu untuknya. Namun Jack tetap tidak mau bekerja sama. Sisa waktu ia ingin tinggal di sini dengan tenang. Tidak ingin lagi menjadi beban di tim. Maya terus menjilat bulunya. Memberikan perpisahan terakhir. Kemudian pergi dengan diam-diam. Pada hari ke-15 hidup mandiri. Sebuah anjing telah meninggal. Namun anjing-anjing yang masih muda belum menyerah. Mereka mengejar ke sebuah bukit. Tiba-tiba menemukan sekelompok burung camar. Ini membuat Max yang memimpin sangat bersemangat. Mengira akan berprestasi tapi malah membuat masalah. Untungnya burung camar tidak terbang jauh. Saat itu Maya datang dan segera memberikan tugas. Dia menyuruh semua anjing bersembunyi di seberang. Hanya Max yang muda dibiarkan untuk merenung di tempat. Dan meminta agar dia belajar dengan baik. Setelah Maya pergi, Max terlihat tidak puas saat berbaring di tanah. Melihat rekan-rekannya di seberang sudah siap. Maya merangkak dengan hati-hati ke depan. Ketika mencapai jangkauan berburu, dia memberikan perintah. Seketika anjing-anjing membentuk formasi pengepungan, menuju burung camar dan menyerang.
Terlihat Maya yang paling dekat menjadi yang pertama. Berhasil mengusir burung camar ke arah yang berlawanan. Saat itu rekan-rekan yang bersembunyi di seberang juga muncul tepat waktu. Berhasil menangkap beberapa burung camar sebelum terbang pergi. Max yang menyaksikan semuanya merasa sangat senang. Meskipun semua anjing sangat lapar. Namun setelah mendapat makanan, mereka tidak langsung makan. Melainkan diletakkan di depan Maya untuk menunggu pembagian. Melihat mereka tidak mendapat bagian makanan. Max bingung di tengah angin dingin. Maka dia mulai meniru ide orang lain. Namun, akhirnya, hanya di bawah perlindungan si putih yang baik hati. Max baru bisa makan kenyang. Selama 50 hari berikutnya, mereka mencari makanan di siang hari. Dan berpelukan untuk menghangatkan diri di malam hari. Mereka menunggu Aurora. Namun tidak menunggu pemiliknya. Semua anjing terpesona oleh pemandangan ini. Melihat Aurora perlahan memudar. Max yang nakal dan beberapa anjing lainnya mengejarnya. Maya memperingatkan mereka dari belakang. Namun anjing-anjing terpesona oleh warna yang indah ini. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya di bawah kaki mereka. Namun, tiba-tiba, terdengar jeritan mengerikan. Maya menyadari sesuatu tidak beres. Mereka segera berlari turun dari gunung. Mereka melihat Kevin patah kaki. Terbaring lemah di tanah. Di tengah salju dan es ini, tanpa bantuan manusia. Kevin hanya bisa menunggu kematian. Anjing-anjing itu berbaring di atasnya untuk memberikan kehangatan. Berharap dia bisa bertahan malam ini. Namun badai salju tak kenal belas kasihan. Tubuh mereka segera tertimbun. Keesokan harinya ketika anjing-anjing bangun, Kevin telah selamanya menutup matanya. Kakaknya mendekat mencoba membangunkannya. Namun karena suhu tubuhnya telah membeku. Darah ayam yang lembut ini semakin digali semakin dalam. Maya dengan langkah berat pertama kali pergi. Karena ia harus bertanggung jawab atas saudara-saudaranya yang masih hidup. Anjing-anjing juga perlahan-lahan pergi satu persatu. Akhirnya bahkan kakak Kevin juga pergi. Namun Max tetap berdiri bengong di tempatnya. Baru setelah semua temannya pergi, ia berani maju. Ia merasa bahwa keinginannya sendiri kemarin telah menyebabkan kematian Kevin. Hanya karena itu Kevin terbunuh. Maka mereka berkumpul di sekitarnya dan enggan pergi. Ketika semua anjing berkumpul, Maya baru menyadari bahwa Maisie tidak mengikutinya. Tak diketahui sudah berapa lama. Angin kencang semakin memburuk. Max akhirnya bangkit untuk pergi. Namun dalam badai yang menerjang, suara teman-temannya sudah tidak terdengar lagi. Max baru menyadari bahwa ia tertinggal. Pria itu juga tidak pernah lupa janjinya. Beberapa bulan ini, dia telah mengunjungi departemen terkait berkali-kali. Namun selalu ditolak oleh staf dengan berbagai alasan. Maka dia datang mencari bantuan dari dokter. Namun dokter mengatakan bahwa beberapa bulan telah berlalu. Anjing-anjing itu tidak mungkin masih hidup. Masih menasihatinya untuk melupakan semuanya. Sudah dilupakan. Pria sebenarnya mengerti. Kemungkinan besar anjing-anjing sudah tidak ada. Namun setiap kali memaksa diri untuk melupakan mereka. Mereka selalu muncul di berbagai sudut. Tidak ada yang berani percaya bahwa mereka masih hidup. Ini adalah hari ke-133 yang terlupakan di Antartika. Hari ini beruntung. Mereka menemukan sebuah stasiun penyuplai. Anjing-anjing makan dengan kenyang di dalamnya. Satu persatu perut mereka penuh bulat. Menikmati kenyamanan yang jarang terjadi. Pemimpin Maya melihat keluar pintu. Khawatir tentang kenyamanan Mas. Hari-hari memberi makan anjing tidak mudah. Mas pernah kembali ke pangkalan. Namun menemukan bahwa teman-temannya sudah pergi dari sana. Setelah beberapa hari menunggu tanpa hasil, Mas mulai menjalani kehidupan mengembara di Antartika. Hari itu dia dengan gembira menemukan. Ternyata ada bangkai ikan paus di atas permukaan es. Mas yang lapar beberapa hari tidak banyak berpikir dan hendak makan. Namun menyadari bahwa daging kulitnya sudah habis dimakan. Dia meraba-raba mencari barang berharga. Namun tiba-tiba, seekor singa laut tiba-tiba muncul dari perut paus. Mengusir Mas dengan menggeram dan mengibaskan cakarnya. Adegan ini langsung membuatnya ketakutan. Dia berlari beberapa ratus meter sebelum berhenti. Namun melihat satu-satunya makanan yang ditemukan dalam beberapa hari terakhir. Namun, Mas merasa tidak puas. Saat itu, tiba-tiba dia mendengar suara anjing dari puncak gunung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ternyata saudaranya telah kembali. Dengan dukungan dari saudara-saudaranya, Mas tidak lagi takut. Dia melihat ke atas sebentar. Setelah mendapatkan mayat Maya, dia bergerak cepat menuju singa laut. Di bawah pandangan teman-temannya, Mas tidak peduli dengan bahaya. Dia merobek daging di depan singa laut. Ini jelas merupakan tantangan bagi singa laut. Melihat dia akan pergi, singa laut melompat ke air. Dia segera mengejar ke arah Maisie. Ini juga merupakan strategi mereka untuk mengalihkan perhatian. Maya dan anjing-anjingnya menikmati daging paus. Dia makan dengan lahap. Singa laut mengejar sebentar. Tiba-tiba menyadari rumahnya telah disusupi. Maka dengan cepat berbalik dan kembali ke jalur. Namun kecepatannya terlalu cepat. Saat Mas menyadari, sudah terlambat. Singa laut menggigit kaki belakang Maya dengan keras. Anjing-anjing melompat ke tempat tinggi karena ketakutan. Hanya Mais yang tidak takut bahaya dan tidak bisa berlari. Dia melompat ke punggung singa laut. Dia juga membalas dengan keras. Saat itu anjing-anjing juga menyadari. Mereka mulai menggigit singa laut dengan ganas. Dalam serangan mereka, singa laut segera kehilangan semangatnya. Akhirnya hanya bisa melarikan diri ke air. Anjing-anjing mengibaskan ekor mereka merayakan kemenangan ini. Namun pemimpin Maya tidak bisa berdiri. Kakinya terluka. Seharusnya ini adalah pesta yang patut dirayakan.
Suasana sedih merayap di antara setiap anjing. Untuk tidak membuat rekan setimnya sedih, Maya dengan gigih berdiri meski sakit. Di bawah pandangan dua baris anjing, dia berjalan terpincang-pincang menuju mayat paus. Anjing-anjing kemudian maju. Mereka mulai makan daging ikan yang sudah lama mereka idamkan. Ini adalah kali pertama mereka makan sepuas ini dalam 5 bulan. Namun saat mereka hampir kembali ke markas, Maya tidak bisa bertahan lagi. Dia terbaring dengan penuh kesakitan di tanah. Teman-temannya semua tetap bersamanya di tempat itu. Mereka tidak pernah meninggalkannya, meski cuaca buruk. Mereka tidak pernah meninggalkannya, meski cuaca buruk. Sejak itu, Maes mengambil alih kendali. Namun makanan yang ditemukannya tetap diletakkan di depan Maya. Kemudian ia mundur ke samping dan menunggu untuk mendistribusikan kembali. Namun Maya dengan enggan mengembalikan makanan itu. Kemudian, di tengah kebingungan Maes kembali ke posisinya sendiri. Kebanggaan sebagai anjing pemimpin membuatnya tidak ingin menjadi beban di tim. Ingin meninggalkan harapan untuk bertahan hidup kepada para pemuda ini. Saat itu, teman-temannya juga mulai menirunya. Menempatkan makanan di depan Maes. Berdiri berbaris menunggu untuk didistribusikan kembali. Beberapa bulan ini, kemajuan Maes terlihat oleh semua orang. Jadi semua dengan senang hati mengikuti perintahnya. Maes kembali meletakkan makanan di depan Maya. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus melakukannya bersama-sama. Sementara itu, karena menemukan batu permata Merkurius pertama di Antartika, dokter memberikan pidato di upacara pemberian penghargaan. Dia berterima kasih kepada keluarganya. Dia berterima kasih kepada timnya. Dia berterima kasih kepada yayasan yang mendukungnya. Namun, dia tidak berterima kasih kepada tim kereta luncur yang menyelamatkan nyawanya. Mendengarkan tepuk tangan orang di sekitarnya, pria terus mengolok-olok dirinya sendiri. Kali ini dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia tak pernah melupakan ke-8 anjing itu. Tak peduli apakah mereka hidup atau mati sekarang. Dia ingin kembali dan melihat. Dokter hanya bisa mengucapkan selamat jalan. Kemudian kembali ke pujian palsu orang-orang. Kembali ke rumah. Dokter menemukan sebuah lukisan di meja samping tempat tidur anaknya. Di mata orang lain, ayahnya adalah pahlawan mereka. Sedangkan pahlawannya adalah ke-8 anjing yang menyelamatkan ayahnya. Dokter menyadari kebaikan dan keberaniannya yang dulu sepertinya tertutup oleh reputasi dunia. Rencana pria untuk kembali ke Antartika tidak berjalan lancar. Sedang musim dingin. Tidak ada nelayan di dermaga yang bersedia meminjamkan kapal kepadanya. Saat itu, seorang pelayan membawa sekaleng bir kepadanya. Katanya, itu dikirim oleh seorang wanita di bar. Pria itu memutar kepala ke arah yang dimaksud. Ternyata semua ini adalah rencana dari dokter. Malam sebelumnya dia merasa bersalah. Memutuskan untuk mencari kembali ke-8 pahlawan sejati itu. Dengan bantuan dokter, mereka menyewa kapal Patah Es. Melalui perjalanan Patah Es menuju stasiun penelitian terdekat dari Antartika. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan mobil salju. Akhirnya, setelah 175 hari anjing terperangkap, mereka tiba di sini. Namun, setelah turun dari mobil, tidak ada anjing yang datang menyambut. Seketika, semua orang merasa sedih. Pria itu melihat rantai itu sepenuhnya terkubur dalam darah ayam. Mereka terdiam. Dia meraba-raba untuk meraih rantai pertama. Sayangnya, yang pertama adalah anjing Cech tua yang sudah mati. Pria itu berusaha keras. Namun rantainya tidak bergerak sedikitpun. Dia menyadari apa yang akan dilihat selanjutnya. Dia tetap memaksa diri untuk mengangkat darah ayam di atasnya. Yang terlihat adalah telinga anjing. Melihat mayat di tanah, pria itu menyesali tidak tinggal bersama mereka. Setelah beberapa saat, dia bersiap-siap secara mental. Lalu meraba-raba ke bawah. Namun dengan senang hati menemukan rantai kedua ternyata putus. Ini berarti anjing itu mungkin masih hidup. Pria itu tiba-tiba melihat harapan. Maka, mereka pergi. Pada saat itu, mendadak terdengar beberapa suara anjing dari bukit. Anjing-anjing mendengar suara dan datang ke sini. Tidak ada yang berani percaya. Mereka masih hidup. Pada saat itu, anjing-anjing tidak mengeluh sedikit pun. Meskipun manusia pernah meninggalkan mereka. Namun saat bertemu kembali, mereka akan pergi meninggalkan manusia tanpa ragu. Ayo, anjing. Pria itu hanya bisa mengikutinya. Ternyata mayat-mayat tertinggal di sini. Dia mendekati Maya. Melihat tubuhnya yang membeku, air mata penyesalan mengalir. Seolah-olah mendengar suara tuannya, mata Maya tiba-tiba bergerak sedikit. Pria itu meraih dengan tangannya. Ditemukan dengan kegembiraan. Maya masih hidup. Ini adalah sebuah kisah nyata. Berdasarkan kisah nyata tahun 1957. Pengalaman nyata dari ekspedisi Antartika Jepang. Namun kenyataan jauh lebih kejam daripada film. Di antara 15 anjing yang terperangkap, hanya 8 yang masih terikat rantai. Dan akhirnya hanya 2 yang selamat.